Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 18 November 2024, tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Sianodo gabe patar holong ni rohani debatana tuhita. Sian naung sinurunai anakna nasasadai tu portibion asa mangulu hita marhite-hite ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, dalam ayat sebelumnya, tepatnya di dalam ayat 8 surat 1 Yohanes pasal 4 ini dituliskan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih, yang menegaskan tentang hakikat Allah yang adalah kasih. Sehingga orang yang tidak mengasihi berarti dia tidak mengenal Allah. Allah telah menyatakan kasih-Nya secara konkret dalam kehidupan dunia dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kita hidup secara rohani oleh kehadiran Yesus. Dalam hal inilah kita melihat adanya mata rantai yang tidak terputus antara kasih dengan Allah dan kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Maka firman Tuhan hari ini adalah penegasan sebuah kebenaran yang mendalam tentang kasih Allah yang begitu besar dan tak bersyarat bagi dunia ini. Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah yang nyata. Dengan demikian kita diingatkan bahwa kasih bukan hanya perasaan simpati atau sebatas kata-kata, tetapi merupakan tindakan nyata. Kasih itu konkret, dapat dirasakan, dapat dinikmati dan dialami, sebagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia dan menjadi kehidupan bagi dunia. Kita sungguh merasakan dan mengalaminya. Sahabatku, firman Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk memahami bahwa kasih Allah tidak didasarkan pada apa yang telah kita lakukan atau tentang siapa kita, tetapi didasarkan pada siapa Allah kita itu. Kasih-Nya adalah anugerah, pemberian yang murni dan paling berharga, yang diberikan bahkan saat kita sesungguhnya tidak layak untuk menerimanya karena dosa-dosa kita. Tetapi keadaan kita inilah yang menjadi alasan bagi Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya dengan mengutus Yesus Kristus ke dunia menjadi rekonsiliator yang memulihkan hidup kita dan menjadi korban penebusan yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Oleh karena itu, ketika kita telah menyadari betapa besar kasih yang telah diberikannya, selayaknya lah kita mencerminkan kasih itu dalam hidup kita dengan meneladani Yesus untuk mau berkorban kepada orang lain. Setiap hari kita diundang untuk merenungkan kasih Allah yang telah menyelamatkan dan memberikan kita makna hidup yang baru. Mari kita selalu ingat dan sadari bahwa hidup kita adalah buah dari kasih Allah, dan kita dipanggil untuk membagikan kasih-Nya kepada sesama sebagai bukti bahwa kita mengenal Allah yang adalah sumber kasih itu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.